Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang linked list. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andra Werik Muriansyah dan nama kelompok kami. Nama saya Kesha Aulia Ramadhani. Nama saya Vivi Alivia Rahma. Nama saya Yuda Mulia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materinya. Pengertian linked list. Linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari sekumpulan data yang saling terhubung atau tersusun secara linear. Setiap data disimpan dalam node. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan simpul. Setiap node menyimpan data atau informasi dan link yang menghubungkan dengan node lain, sehingga membentuk sebuah rantai. Struktur linked list. Struktur linked list terdiri dari node, head dan tail, serta pointer. Setiap elemen dalam linked list disebut dengan simpul atau node, yang terdiri dari data dan pointer ke simpul berikutnya. Linked list memiliki dua pointer penting, yaitu head atau start yang menunjukkan ke simpul pertama, dan tail atau end yang menunjukkan ke simpul terakhir. Simpul terakhir tidak lagi mempunyai hubungan ke simpul lain, ditandai dengan nilai 0. Setiap simpul dalam linked list memiliki pointer atau alamat yang berhubungan, bisa menunjukkan ke data selanjutnya atau data sebelumnya. Aplikasi linked list. Linked list memiliki banyak aplikasi dalam dunia pemrograman, mulai dari implementasi struktur data yang sederhana hingga yang kompleks. Beberapa contoh aplikasinya seperti manajemen memori dinamis, implementasi stacks dan quick, serta representasi data hierarki seperti pada pohon biner. Linked list juga sering digunakan dalam implementasi algoritma sorting, pencarian, dan traversal. Selain itu, linked list dapat dimanfaatkan dalam aplikasi multimedia untuk menyimpan dan mengatur aliran data seperti audio dan video. Jenis-jenis linked list. Yang pertama adalah single linked list. Single linked list adalah sebuah senari berantai di mana tiap node memiliki tepat satu pointer saja yang menuju ke node berikutnya. Hal ini membuatnya jadi searah karena tiap node tahu di mana node berikutnya, tetapi tidak tahu di mana node sebelumnya. Maka penjelajahan pada senari ini hanya bisa satu arah, yaitu dari head ke tail. Yang kedua, double linked list. Double linked list adalah senari berantai di mana setiap node memiliki tepat dua pointer saja, yaitu pointer ke node berikutnya dan pointer ke node sebelumnya. Hal ini memungkinkan traversal dalam dua arah, yaitu dari head ke tail maupun tail ke head. Dan yang ketiga adalah singular linked list. Singular linked list adalah senari berantai di mana node paling terakhir tidak menunjukkan ke nilai 0, tetapi kembali menunjuk ke node pertama. Dengan begitu, penelusuran yang sudah sampai di akhir dapat langsung kembali ke node pertama dengan melihat pointer node paling terakhir. Kelebihan dan kekurangan single linked list. Kelebihan, single linked list sederhana dan mudah diimplementasikan. Alokasi memori dapat ditambahkan atau dihapus secara dinamis. Kekurangan, hanya dapat diakses dari awal hingga akhir. Tidak dapat melakukan akses langsung ke suatu elemen. Penggunaan memori lebih banyak karena menyimpan alamat pointer. Efisiensi operasi dasar seperti insert dan delete menjadi lebih efisien jika dilakukan di awal atau akhir, namun tidak efisien jika dilakukan di tengah. Kemudian, kelebihan dan kekurangan double linked list. Kelebihan, double linked list memungkinkan navigasi bolak-balik dalam struktur data, memudahkan penelusuran elemen baik dari depan maupun belakang. Kedua, efisiensi operasi. Penambahan atau penghapusan elemen di tengah daftar dapat dilakukan dengan lebih efisien pada double linked list. 3, itu keamanan data.
Struktur doubly linked list memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan data karena memiliki pointer ganda. Kelebihan dan kekurangan circular linked list. Kelebihan circular linked list memiliki konektivitas yang berkelanjutan, membuat navigasi di antara simpul-simpulnya lebih efisien. Kekurangannya, penambahan atau penghapusan simpul dapat lebih kompleks dibandingkan single linked list karena harus memperbarui pointer pada simpul terakhir. Adapun operasi dasar pada linked list yaitu menambahkan node, mencari node, menghapus node, mencetak daftar. Kemudian implementasi linked list ada 3 tahapan. Yang pertama deklarasi, kedua inisialisasi, yang ketiga perulangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis linked list dalam bentuk case atau dalam bentuk program. Yang pertama ada single linked list. Single linked list di dalam kode yang pertama kita masukkan adalah include IOStream dengan using namespace std, atau IOStream digunakan untuk input atau output data, dan untuk using namespace std untuk menggunakan fungsi-fungsi dalam library std tanpa harus menuliskan std.2 spasi. Untuk yang pertama itu struct node dalam bentuk struct node data yang memiliki 2 komponen, data yang berisi nilai integer dan next yang berisi pointer ke node berikutnya. Untuk void insert node, baris ini memfungsikan fungsi insert node yang digunakan untuk menambahkan node baru ke akhir linked list. Fungsi ini menerima 2 parameter, head yang berisi pointer node pertama dalam linked list dan new data yang berisi next yang akan disimpan dalam node baru. Untuk membuat node baru dengan nilai data new data dan menginisialisasi pointer next ke 0. Jika linked list masih kosong yaitu head bernilai 0, maka node baru menjadi node pertama dalam linked list. Jika linked list tidak kosong, maka fungsi ini akan mencari node terakhir dalam linked list menggunakan pointer temp. Kemudian node baru akan ditambahkan ke akhir linked list dengan mengubah nilai next dari node terakhir menjadi pointer ke node baru. Untuk fungsi display data digunakan untuk menampilkan isi linked list. Fungsi ini menerima 1 parameter, head yang berisi pointer seperti yang tadi untuk ke node pertama dalam linked list. Jika linked list masih kosong, head bernilai 0, maka fungsi ini akan menampilkan linked list masih kosong. Dan jika linked list tidak kosong, maka fungsi ini akan menampilkan isi linked list dengan menggunakan pointer temp untuk mencari node dalam linked list. Nilai data dari setiap node akan ditampilkan dengan spasi sebagai pemisah. Untuk tampilannya, menggunakan fungsi main yang merupakan entry point, membuat pointer head yang akan digunakan sebagai kepala dari linked list. Dan untuk menambahkan beberapa node ke linked list menggunakan fungsi insert node, menampilkan isi linked list menggunakan fungsi display data, dan mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program telah dijalankan. Hasil programnya akan menampilkan sesuai dengan isi yang kita masukkan di insert node. Insert node yang di dalam hasil saya compile dan saya jalankan berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan jenis kedua dalam linked list, yaitu double linked list. Untuk case yang pertama dalam program yaitu include IOStream dan using namespace std, itu merupakan tahap awal atau untuk mengimpor data file IOStream untuk input dan output, merupakan tahap awal pada C++. Untuk yang pertama yaitu struct node digunakan untuk menyimpan data dan alamat node sebelumnya dan berikutnya dalam double linked list. Untuk fungsi insert and yang digunakan untuk menambahkan node baru di akhir double linked list. Fungsi ini menerima 2 parameter. Yang pertama alamat dari head node dan nilai data yang akan disimpan dalam node baru. Untuk struct node new node sama dengan new node, ini adalah perintah untuk membuat node baru dan mengalokasikan memori baru untuk node tersebut. Untuk new node menuju data sama dengan data, ini adalah perintah untuk mengisi nilai data dalam node baru dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Untuk perintah mengatur next, pointer dalam node baru menjadi 0 karena node baru adalah node terakhir dalam double linked list. Untuk if head sama dengan 0, ini adalah perintah untuk memeriksa apakah double linked list kosong atau tidak. Jika double linked list kosong, maka head node akan diatur ke node baru. Untuk new node menuju preview atau prev sama dengan 0, ini adalah pointer dalam node baru menjadi 0 karena node baru adalah node pertama dalam double linked list. Untuk head sama dengan new node merupakan perintah untuk mengatur head node ke node baru, dan perintah untuk struct node temp sama dengan head adalah perintah untuk membuat pointer sementara temp yang diinisialisasi dengan head baru. Dan untuk while temp menuju next, ini adalah perintah untuk mencari node terakhir dalam double linked list. Pointer temp akan diiterasi
melalui double linked list sampai next pointer menjadi 0. Dan untuk temp next sama dengan new node adalah perintah untuk mengatur next pointer dari node terakhir ke node baru. Untuk new node menuju preview sama dengan temp adalah perintah untuk mengatur preview pointer dari node baru ke node terakhir. Untuk void delete node, inilah prototipe fungsi delete node yang digunakan untuk menghapus node dari linked list ganda. Fungsi ini akan menerima 2 parameter, alamat dari head node dan alamat dari node yang akan dihapus. Untuk mengatur preview pointer dari node berikutnya ke node sebelumnya menggunakan if delete node. Dan untuk setelah node dihapus, jika node yang dihapus bukan node terakhir, maka pointer preview dari node berikutnya harus diperbarui dengan menunjukkan if delete node menuju preview menuju next. Ini adalah perintah untuk mengatur next pointer dari node sebelumnya ke node berikutnya setelah node yang dihapus. Jika node yang dihapus bukan node pertama, maka pointer next dari node sebelumnya harus diperbarui. Untuk delete node, ini adalah perintah untuk menghapus node yang dihapus dari memori. Dan untuk prototipe fungsi display di sini digunakan untuk menampilkan nilai dari setiap node dalam double linked list. Fungsi ini menerima parameter head node. Untuk struct node PTR atau PTR sama dengan head untuk membuat pointer atau PTR dan menginisialisasikannya dengan head node. Untuk while pointer tidak sama dengan 0 untuk melakukan literasi melalui double linked list sampai pointer menjadi 0. Dan untuk cout pointer menuju data, ini untuk menampilkan nilai data dari node yang ditunjuk oleh pointer. Pointer menuju next, inilah perintah untuk memperbarui pointer dengan alamat node berikutnya. Untuk int main merupakan awal dari fungsi main. Struct node head sama dengan 0, perintah untuk menginisiasi head node dengan 0. Dengan sama seperti yang tadi, insert n adalah perintah untuk menambahkan 3 node baru ke linked list ganda atau double linked list dengan menggunakan fungsi insert n. Untuk cout linked list ganda adalah perintah untuk menampilkan nilai dari setiap node dalam linked list ganda dengan menggunakan fungsi display head, dan akan tampil ke tampilan output menampilkan linked list ganda adalah. Untuk struct node delete node head menuju next, inilah perintah untuk menghapus node kedua dari linked list ganda dengan menggunakan fungsi delete node. Untuk cout linked list ganda setelah penghapusan adalah perintah untuk menampilkan nilai dari setiap node yang tersisa dalam linked list ganda dengan menggunakan fungsi display. Dan return 0 merupakan akhiran fungsi main dengan mengembalikan nilai 0 ke sistem. Untuk tampilannya akan dihasilkan berupa tulisan double linked list sama dengan yang angka dimasukkan 1, 2, 3. Dan untuk linked list double linked list setelah penghapusan nilai tengah adalah 1 dan 3. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis terakhir atau jenis ketiga, yaitu circular linked list dalam bentuk case. Untuk programnya berikut saya akan jelaskan. Yang pertama ada include IOStream dan using namespace std, merupakan tahap awal dalam penginputan bahasa C++. Untuk tahap awal yaitu struct node untuk mendefinisikan struktur node, dan fungsi int data untuk membuat variabel data bertipe integer dalam bentuk node next, membuat pointer next berupa bertipe node. Untuk kelas circular linked list yaitu untuk mendefinisikan kelas circular linked list. Private untuk memulai bagian private dari kelas. Node head membuat pointer head bertipe node, dan untuk public memulai public dari kelas. Circular linked list mendefinisikan konstruktor kelas circular linked list. Head sama dengan 0 untuk menginisialisasi head dengan nilai 0. Void add node untuk mendefinisikan fungsi add node. Untuk node new node untuk membuat node baru. New node sama menuju data sama dengan file menetapkan nilai file ke variabel data. Dan if head dan node dan 0 merupakan untuk memeriksa apakah head kosong. Untuk head sama dengan new node menetapkan new head ke node baru. Head menuju next sama dengan head untuk menetapkan node berikutnya dari head ke head. Untuk node last sama dengan head untuk membuat pointer last dan menetapkan nilainya ke head. While last menuju next sama dengan head untuk melakukan perulangan hingga node berikutnya. Dari last sama dengan head. Last sama dengan last menuju next untuk memperbarui last dengan node berikutnya. Last menuju next untuk menetapkan node berikutnya dari last ke node. Dan untuk return 0 untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem. Untuk last next untuk memperoleh dari pointer last menuju node berikutnya. Perulangan ini akan terus dilakukan hingga pointer last menunjukkan node terakhir dalam linked list. Untuk last next no node untuk menetapkan node berikutnya, node terakhir ke node baru. Ini akan membuat node baru menjadi node terakhir dalam linked list. Untuk new node menuju next sama dengan head. Baris ini menetapkan node berikutnya dari node baru ke head. Hal ini akan membuat linked list menjadi circular, di mana node terakhir menunjuk ke node pertama.
akan berulang seterusnya dalam bentuk circular atau lingkaran. Untuk void print list berisi fungsi print list yang digunakan untuk mencetak data dalam linked list. Note temp head bagian ini merupakan pointer temp dan menetapkan nilainya ke head. Pointer temp akan digunakan untuk melewati linked list. If head sama dengan null, baris ini memeriksa apakah head tidak kosong. Jika head kosong, maka linked list masih kosong. Cout tampilannya berupa data in linked list. Baris ini mencetak pesan data in linked list. Do merupakan balok untuk membuat blok do while. Blok ini akan dilakukan setidaknya sekali, akan dilakukan kembali jika kondisi terpenuhi. Cout temp menuju data. Baris ini mencetak data dalam node yang ditunjuk oleh pointer temp. Temp sama dengan temp menuju next. Baris ini memperbarui nilai dari pointer temp dengan node berikutnya. While temp sama dengan head. Baris ini menutup black do while. Perulangan akan terus dilakukan hingga pointer temp kembali ke node pertama dalam linked list. Untuk int main, baris ini mendefinisikan fungsi main. Fungsi ini adalah titik masuk dari program. Circular linked list, baris ini membuat objek list dari kelas circular linked list. List add node, baris ini menambah node baru ke linked list dengan memasukkan nilai datanya. Dan list print list untuk mencetak data dalam linked list. Return 0, baris ini mengembalikan nilai 0 ke sistem, berarti bahwa program berhasil dieksekusi. Untuk hasil dari circular linked list yang setelah dikompil dan dijalankan akan menghasilkan, jika kita menjalankan program ini maka hasil akan seperti berikut. Data in linked list 10, 20, dan 30. Di dalam komputer akan berjalan seperti circular atau lingkaran. Ketika menjalankan program, object list dari kelas circular linked list akan menambahkan berapa node baru ke dalam linked list menggunakan fungsi add node dengan data 10, 20, dan 30. Setelah itu kita mencetak data dalam linked list menggunakan fungsi print list. Fungsi ini akan melewati linked list dan mencetak data dalam setiap node. Karena linked list berbentuk circular, maka fungsi print list akan mencetak data dalam node terakhir dan kembali ke node pertamanya. Berikut adalah hasilnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Dalam presentasi ini kita telah mempelajari konsep dasar linked list, struktur datanya, jenis-jenisnya, serta operasi dasar dan implementasinya. Kita juga membahas kelebihan dan kekurangan single linked list, double linked list, dan circular linked list. Baiklah, sekian materi linked list yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bye-bye. guys.